Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naimah, mahasiswa semester 6, angkatan 2020, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciptaan karya seni dengan tema peringatan merek lukisan terhadap ayam jago, mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum memasuki materi atau tema, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seni rupa. Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Karya seni adalah karya ciptaan artistik atau benda estetik. Meskipun demikian, karya seni mungkin juga digunakan untuk menyebut karya apapun yang dianggap berseni dalam artian paling luasnya, sehingga karya seni juga melingkupi karya-karya sastra dan musik. Akan tetapi, dalam hal ini secara prinsipil, istilah karya seni terpaut pada bentuk seni rupa yang memiliki wujud. Yang pertama, karya seni murni seperti lukisan dan patung. Yang kedua, benda yang dirancang secara khusus untuk kepentingan estetika, seperti perhiasan. Yang ketiga, benda yang dirancang baik untuk kepentingan estetika maupun kegunaannya, seperti desain interior dan banyak kesenian rakyat. Yang keempat, benda yang diciptakan utamanya atau sebagiannya untuk kebergunaan keagamaan atau alasan-alasan non-estetika lainnya, yang kemudian dihargai sebagai karya seni, atau seringkali diperlakukan demikian pada masa selanjutnya, atau oleh orang-orang dari kebudayaan luar. Yang kelima, karya fotografi, film, atau visual lebih kekal, seperti permainan video dan animal komputer. Yang keenam, karya seni instalasi dan desain binatang alam. Karya fotografi, film, atau pemrograman komputer visual yang lebih kekal, seperti permainan video dan animasi komputer. Yang terakhir, karya seni instalasi dan desain bintang alam. Karya seni rupa 2 dimensi atau dwimatra adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, tanpa dimensi ruang, dan hanya bisa dilihat dari depan saja. Sementara itu, seni rupa 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, serta volume, dan dapat dilihat dari segala arah. Setelah saya menjelaskan apa itu seni rupa, apa itu seni rupa 2 dimensi, apa itu seni rupa 3 dimensi, kemudian kita akan memasuki tema, yaitu peringatan lukisan merek ayam jago. PT Indah Keramik merupakan produsen keramik untuk peralatan makan, merupakan pemegang merek lukisan ayam jago. Hal ini berdasarkan sertifikat pendaftaran merek nomor IDM 00366635 dalam kelas 21 yang meliputi barang-barang, piring, mangkok, besi, cangkir, gelas, tutup cangkir, vas bunga. PT Luki Indah Keramik juga memberi peringatan keras bagi produsen, importir, distributor, agen, ataupun pengecer untuk tidak membeli, mengimpor, menyimpan, apalagi mempergandakan barang-barang seperti yang disebutkan di atas dengan memakai lukisan cap ayam jago, baik itu sama pada keseluruhan maupun memiliki kesamaan pada pokoknya. Bagi yang melanggar peringatan ini, maka biasa dikenakan sanksi denda atau pidana sesuai dengan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau barang diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. PT Luki Indah Keramik hanya menunjuk PT Kencana Makmur Mitra Abadi sebagai distributor tunggal. Di samping pengumuman soal merek lukisan Ayam Jago, ada juga pengumuman soal pernyataan dari PT Sri Intan Toki Industri dan PT Semesta Keramika Raya. Dua perusahaan ini sempat memproduksi barang dengan menggunakan gambar lukisan Ayam Jago. Berdasarkan permintaan PT Luki Indah Keramik, dua perusahaan itu membuat surat pernyataan tidak akan memproduksi, menjual, mengimpor barang-barang piring, mangkok, besi, poci, cangkir, gelas atau tutup cangkir vas bunga dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lukisan Ayam Jago milik PT Luki Indah Keramik. Mengapa HKI? Karena hak-hak dasar pada pasal 27 ayat 2 Human Rights Declaration, setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan material yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal ia sebagai pencipta. Yang kedua, melindungi reputasi. Yang ketiga, mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan sistem intensif. Yang keempat, mencegah adanya duplikasi atau sistem kegiatan lead bank atau sumber rujukan teknologi terkini, menilai tren teknologi, monitoring komputer, dan lain-lain. HKI merupakan elemen kunci di dalam menciptakan daya kompetisi individu dan atau nasional internasional. Perubahan fungsi HKI dari fungsi perlindungan menjadi elemen kunci strategi pembangunan bangsa atau pengembangan usaha. HKI merupakan aset usaha melalui inovasi produk dan proses melalui paten. Yang kedua, cultural, artistic, dan literary work and computer software and complication melalui hak cipta. Yang ketiga, creative design, termasuk desain tekstil melalui perlindungan desain industri. Yang keempat, tanda distinctive SIN melalui perlindungan merek dagang. Yang kelima, micropiece melalui perlindungan dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Yang keenam, informasi rahasia yang bernilai komersil dilindungi oleh rahasia dagang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.